Baiklah, bersama lagi dan saya Valentinus Sinomora. Kita masuk ke program selanjutnya, yaitu program yang berguna untuk mengonversi suatu bilangan desimal ke bilangan biner, yaitu dari 8 menjadi 0001000. Di sini sedikit dikhususkan untuk bilangan 8 karena hasil binernya diminta memberikan angka 000 di depannya sehingga digitnya ada 8. Oke, untuk membuat program ini kita masih tetap seperti biasa, yaitu membutuhkan yang namanya file header. Di sini kita gunakan include string. Lalu selanjutnya controllernya sing namespace std. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan yang namanya void main. Kita di sini menggunakan void main. Kemudian kita masukkan statementnya. Untuk yang pertama statement khusus, yaitu if bill. Mohon maaf, sebelumnya kita deklarasikan dulu apa yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan integer bill. If bill sama dengan 1. Kenapa saya buat seperti ini? Terkhusus untuk angka 1 begitu. Kalau angka 1 ya hasilnya akan 1, bilangan binernya akan menghasilkan angka 1 gitu. Maka cetak saja angka 1. Jika bilangan tersebut merupakan angka 1, maka cetak saja angka 1. Dan jika tidak, kita masuk ke else, maka penggantinya berikan statement else, yaitu bill bagi 2. Bill bagi 2. Ini nanti berguna untuk menentukan hasil bilangannya. Jadi ini nanti dibagi 2, lalu kita cari modulnya masing-masing sehingga nanti tercetaklah angka 00 yang di belakangnya, yaitu ini sudah menjawab kalau hasilnya adalah angka 8. Namun untuk kondisi 00 yang di depan itu lebih dikhususkan. Jadi nanti kita bahas. Untuk menghasilkan yang belakang ini terlebih dahulu kita menggunakan cara ini. Selanjutnya cout, keluarkan hasil dari bilangan bill modulo 2. Keluarkan, nanti hasilnya keluar 000, itu yang akan tercetak nanti. Selanjutnya setelah void main-nya yang akan kita pindahkan nanti sudah selesai, maka kita masuk ke integer main. Memasukkan statement. Pertama sekali itu kita harus perkenalkan lagi variabel apa yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan variabel i dan bill. I digunakan untuk proses for-nya, sedangkan bill itu untuk menyimpan angkanya tadi, angka yang akan dimasukkan. Pertama kali supaya sedikit enak, kita harus kita berikan gambaran program apa yang sedang kita gunakan ini. Bisa kita ketikkan konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Dapat kita buat seperti ini. Atau yang lain. Selanjutnya kita beri perintah kepada pengguna untuk memasukkan bilangan desimal, yang diinginkan tersebut. Di sini kita akan menyimpannya pada variabel bill. Lalu
nanti kita buat keluaran yang menghasilkan jawabannya, binernya berapa begitu. Nanti kita panggil hasil biner. Nah, persiapan untuk hasil biner dari angka 8 sudah, maka selanjutnya kita buat untuk 00 di depannya. Kita di sini menggunakan for, perulangan for. Menggunakan for untuk i sama dengan 0 dengan kondisi i kurang dari bil bagi 2. Kenapa bil bagi 2? Di sini kan bilnya adalah angka 8. Nah, bilnya angka 8, lalu di depannya itu nolnya ada 4. Kalau bil bagi 2 berarti angka 8 yang diinput tadi dibagi 2 jadi 4. Jadi batasnya dia sampai 4. Kenapa tidak sama dengan? Karena ketika dihitung nanti dia bakalan segitu batasnya. Kita coba dulu ya. Nanti bisa kita lihat sama-sama. Untuk i kurang dari bil bagi 2, lalu i plus. Oke. Selanjutnya kita masukkan statement atau apa yang harus kita keluarkan nanti. Cout, kita keluarkan angka 0. Oke, kita keluarkan angka 0. Kita coba running dulu. Semoga saja benar. Oh, apa nih? Ada yang salah nih. Integer bill. Apa yang salah di sini? Salah ya. Kok itu? Oh ya, mohon maaf. Kenapa void main? Bukan void main, tapi void biner. Kenapa void biner? Nah, di sini juga kita kurang. Di sini kita akan panggil binernya. Berapa hasil binernya itu? Kita akan panggil hasil binernya berapa. Nah, jadi nanti kita panggil hasil biner dari sini. Kita panggil ke sini. Sehingga 00-nya setelah tersusun, baru hasilnya nanti dipanggil. Oke, kita coba ya. Biner ini kan namanya. Nama di sini. Oke, kita coba. Nah, berhasil. Dengan desimal yang akan kita masukkan adalah angka 8. Apakah benar? Yap, program kita benar. Tapi ini hanya terkhusus untuk angka 8. Untuk angka yang lain, nolnya mungkin tidak memenuhi 8 digit hasilnya. Contohnya, misal kita buat 5. Hasilnya itu benar, namun tidak memenuhi 8 digit. Jadi ini hanya terkhusus untuk kita gunakan di angka 8. Namun hasil di belakangnya tetap benar. Oke. Berapa 8? Oke. Sekarang akan saya jelaskan sedikit kenapa programnya seperti itu. Jadi pertama sekali itu untuk bil sama dengan 8 prosesnya. Ini apakah bil sama dengan 1? Apa bil sama dengan 1? Dengan kondisi apakah 8 sama dengan 1 salah. Karena salah dia pasti pindah ke else. Kalau pindah ke else berarti dia masuk ke bil bagi 2. Nah, untuk kondisi bil bagi 2 maka dia 8, maka dia menjadi 8 bagi 2. 8 bagi 2 itu sama dengan 4. Setelah jadi 4, kita cetak hasilnya. Kita cetak yaitu bil modulo 2. Bil
modulo 2. Dengan kondisi bil tadi angkanya 8. Oke, bil tadi angkanya 8, kita modulkan dengan 2, modulo 2, hasilnya 0. Oke, sudah selesai, dapat 0, maka cetak 0. Itu dicetak, nanti kita cetak 0, lalu selanjutnya 8 bagi 2 kan 4, berarti sisanya 4 modulo 2 itu sama dengan 0. Oke, ini tadi cetak 0 itu sama dengan 0, maka selanjutnya cetak 0 lagi. Lalu 4 bagi 2 itu kan 2 modulo 2 itu sama dengan 0. Karena masih sama dengan 0, maka cetak lagi 0. Lalu selanjutnya 2 bagi 2 adalah 1, maka sisanya 1 modulo 2. 1 modulo 2 itu adalah 1, maka selanjutnya kita cetak 1. Oke, habis sampai di situ 1 modulo 2. Maka nanti yang akan keluar itu adalah 1000. 1000. Tapi di sini belum dipanggil, itu hasilnya. Hasil yang keluar adalah 1000. Kenapa dia bisa berbaris? Karena di sini tidak diberikan n-line sama sekali. Tidak diberikan n-line di masing-masing angka. Oke, selanjutnya kita pindah ke integer main-nya. Di integer main, inilah yang kita membuat kondisi untuk 00 yang di depannya. Untuk 00 yang di depannya. Jadi untuk pertama sekali itu i sama dengan 0. Untuk i sama dengan 0 dengan kondisi i lebih kecil dari bil bagi 2. Kecil dari bil bagi 2. Atau kalau dihitung berarti i itu lebih kecil dari 4. Karena bil bagi 2 adalah 4. Oke, selanjutnya ini lebih kecil dari 4. Kita balikkan lagi, tadi ini sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil dari 4? Benar, maka kita cetak 0-nya. Oke, selanjutnya i plus nya berarti i sebelumnya ditambah ditambah 1. I ditambah 1 berarti hasilnya adalah 1. Untuk kondisi 1, apakah lebih kecil dari 4? Benar. Karena benar maka cetak 0. Lalu untuk i selanjutnya itu 1 ditambah 1 berarti hasilnya 2. Diberikan lagi ke 2, apakah lebih kecil dari 4? Benar, maka cetak lagi 0. Ini terkhusus hanya untuk mencetak 0. Setelah selanjutnya i terakhir ditambah lagi dengan 1, masuk ke i plus. I sebelumnya adalah 2, kita tambah dengan 1 menghasilkan 3. Lalu apakah i sekarang yaitu 3 lebih kecil dari 4 yaitu bil bagi 2? Masih benar, maka tetap kita cetak 0. Lalu masuk lagi ke i plus. I sebelumnya adalah 3 ditambah 1, maka i sekarang menjadi 4. Masuk, apakah i sekarang lebih kecil dari bil bagi 2?
salah? Tidak. Karena salah, maka kita cetak angka-angka yang sudah masuk 0, 0, 0, 0. Kenapa dia berderet? Karena tidak ada inline sama sekali di sini. Setelah itu kita panggillah, yaitu binary bill, yaitu hasilnya kita panggil. Hasilnya tadi itu merupakan angka 1000. Karena keduanya sudah dicetak dan tanpa inline, maka bentuknya menjadi 0 4 kali lalu 1000. Setelah selesai dicetak, program pun berhenti. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk program konversi bilang ini. Sekali lagi saya bilang, ini hanya berlaku untuk angka 8. Namun itu terkhusus untuk yang angka 0 di depannya. Untuk mencari jawaban bilangan yang benar masih bisa dari sini. Namun untuk yang ketentuan 0 di depan sehingga menghasilkan binar sebanyak 8 digit hanya terkhusus untuk ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.